Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Pengendalian Proses. Kali ini kita akan menjelaskan tentang modul yang pertama terkait dengan variabel dan logika proses, khususnya pada peralatan pengendalian flow rate atau laju alir. Pada video kali ini kita akan mempelajari bersama bagaimana logika proses dan kemudian mengidentifikasi variabel proses apa saja yang terlibat pada sistem pengendalian flow rate. Kemudian juga akan kami jelaskan beberapa komponen atau bagian-bagian dari peralatan pengendalian flow rate, ya, sehingga teman-teman bisa lebih memahami analogi antara blok diagram sistem pengendalian proses dengan peralatan pengendali flow rate. Untuk lebih jelasnya, silahkan menyimak video berikut ini. Baik, yang pertama, capaian pembelajaran untuk bab 1 khususnya untuk alat pengendali laju alir adalah yang pertama, mampu menyebutkan variabel pada pengendali laju alir. Yang kedua, mampu menjelaskan logika proses pengendali laju alir atau flow rate serta menganalogikan dalam blok diagram proses. Yang ketiga, mampu menggambarkan PNID proses pengendali laju alir. Dan yang terakhir adalah mampu menentukan jenis proses pengendali laju alir, apakah termasuk dalam kategori aksi proses atau pengendalinya berupa direct atau reverse. Yang berikutnya adalah penentuan variabel pengendali laju alir atau flow rate. Yang pertama, teman-teman mahasiswa sudah mengenal apa itu proses variabel, atau ada beberapa juga yang menyebutnya sebagai control variable. Proses variabel erat kaitannya dengan tujuan pengendalian. Dalam hal ini yang menjadi PV adalah laju alir air di sepanjang sirkuit pipa. Dengan kata lain, kita ingin mengendalikan laju alir air di sepanjang sirkuit pipa. Yang berikutnya adalah SP atau set point. Set point ini umumnya menunjukkan nilai atau harga tertentu yang ingin dicapai terkait dengan PV. Yang menjadi set point dalam hal ini tentu adalah nilai laju alir air di sepanjang sirkuit pipa yang dikehendaki. Berikutnya ada yang namanya MV atau manipulated variable. Manipulated variable merupakan variabel yang bisa di-adjust, ya, atas perintah pengendali agar nilai PV bisa kembali sama dengan set point atau mendekati set point. Yang menjadi MV atau manipulated variable dalam pengendali laju alir adalah laju alir air yang keluar dari sirkuit pipa. Berikutnya adalah disturbance atau yang umum, ya, mungkin teman-teman mendeskripsikannya sebagai gangguan atau variabel yang berpotensi mengganggu nilai PV, ya, pada sistem. Disturbance dalam hal ini merupakan laju alir air yang masuk ke sirkuit pipa. Berikutnya nanti akan ditunjukkan, ya, masing-masing variabel ini di dalam baik itu diagram blok maupun di alat aktualnya posisinya ada di mana secara aktual, begitu ya. Jangan kemana-mana, tetap menyimak video pembelajaran berikut ini, ya. Baik, berikutnya untuk lebih memahami tentang alur pengendalian laju alir atau flow rate, di sini telah disajikan diagram blok. Nanti kita akan mengidentifikasi 4 elemen utama sistem pengendalian, mulai dari proses, kemudian measuring element, pengendali atau controller, dan yang terakhir adalah final control element atau FCE, atau ada juga yang menyebutnya sebagai aktuator. Yang pertama adalah di manakah proses berlangsung, ya. Jadi seperti yang telah disebutkan pada saat identifikasi variabel PV atau proses variabel, prosesnya terjadi di sepanjang sirkuit pipa ini, ya. Ini adalah sirkuit pipa, ya, di mana berarti yang dikendalikan berarti laju alir yang melalui sirkuit pipa ini. Kalau di PNID posisinya ada di sini, ya, secara aktual dia berada di area ini, ya. Di sini nantinya akan dipasang measuring element, ya, sesuai dengan prinsip pengendalian feedback atau umpan balik.
Pada pengendalian feedback, proses variabel umumnya akan dipasang yang namanya measuring element, karena kita ingin mengetahui berapakah nilai PV setiap waktu. Measuring element yang ada di peralatan pengendali laju alir berupa rangkaian orifice meter yang terhubung dengan flow transmitter dan juga flow indikator. Jadi ini adalah orifice meternya, sedangkan alat ini merupakan flow transmitter dan flow indikator. Flow transmitter sendiri berfungsi untuk mengubah sinyal yang berupa beda tekanan menjadi sinyal yang berupa arus. Mengapa demikian? Silakan teman-teman membuka kembali catatan tentang orifice meter dan prinsip kerjanya, mungkin bisa dilihat di mata kuliah transportasi fluida. Prinsipnya dia adalah membaca beda tekanan, kemudian nanti akan diterjemahkan menjadi arus oleh flow transmitter ya. Jadi transmitter fungsinya adalah untuk mengkonversi sinyal yang berupa tekanan menjadi arus. Mengapa? Karena hasil bacaan ini nanti harus dilaporkan kepada pengendali. Sedangkan pengendali dia memahami sinyal yang berupa arus. Nah, selain itu di sini juga ada flow indikator. Jadi ada bacaan ya, tempat kita untuk bisa membaca persen PV ya, proses variabel yang ada di sepanjang sirkuit pipa proses ini ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa, kita bisa membaca persen PV itu di 3 tempat. Yang pertama melalui flow indikator ini, yang kedua bisa juga nanti lewat display di pengendali, dan yang terakhir adalah lewat PC atau lewat komputer. Jadi ada 3 lokasi kita bisa membaca persen PV, dan ketiga-tiganya idealnya menunjukkan nilai yang sama. Measuring element nantinya dia akan membaca berapakah nilai PV aktual yang tercapai pada saat itu. Kemudian setelah measure ya, sesuai dengan prinsip pengendalian, tahap berikutnya adalah compare. Nah, di bagian controller atau di bagian pengendali ini akan dibandingkan ya, secara fisik pengendali ada di sini ya, ada di box besar ini adalah pengendali. Untuk di PNID-nya pengendalinya ada di sini ya. Di dalam pengendali nanti akan dibandingkan nilai set point ya, apakah sama dengan nilai PV ya, prinsipnya kan begitu ya. Jika sama ya sudah, pengendali tidak akan bekerja karena tidak ada error, tidak ada masalah ya. Tapi begitu ada selisih antara set point dengan PV, maka pengendali akan mengambil tindakan ya. Nah, ibaratnya pengendali ini merupakan otak ya. Jadi dia yang mengambil keputusan, dan siapa yang melaksanakan keputusan itu tentu kita membutuhkan yang namanya final control element. Final control element atau FCE, atau ada juga yang menyebutnya sebagai aktuator ya, dalam peralatan ini adalah berupa pneumatic valve ya. Agar bisa membuka dan menutup, dia harus disuplai udara bertekanan yang dihasilkan oleh kompresor. Nah, seberapa besar bukaan dan tutupnya FCE ini atau pneumatic valve ini tergantung sinyal yang diberikan oleh pengendali, atau ada juga yang menyebutnya sebagai persen PO atau power output, yang merupakan sinyal yang dikirimkan oleh pengendali untuk lebih membuka atau lebih menutup, yang tujuan akhirnya adalah membawa PV agar sama dengan set point atau setidaknya berada di sekitar set point ya. Nah, pneumatic valve ini dia memahami bahasa yang berupa sinyal pneumatik atau sinyal tekanan, sehingga di dalam pengendali ini ada instrumen berupa transducer yang dia fungsinya mengubah sinyal berupa arus ya, yang kemudian dikonversi menjadi sinyal pneumatik ya. Ini jadi sudah berupa sinyal pneumatik, informasinya dikirim kepada
FCE sebagai eksekutor atau yang mengeksekusi perintahnya si pengendali agar lebih membuka dan menutup, yang ujung-ujungnya adalah supaya PV sama dengan set point atau setidaknya berada di sekitar set point ya. Jadi logika prosesnya seperti itu berdasarkan diagram blok ini ya. Nah, FCE nanti buka tutupnya seberapa besar akan menentukan berapa besar laju alir dari manipulated variable. Dalam hal ini manipulated variabelnya adalah laju alir air yang keluar dari pipa sirkuit pipa ini ya. Nah, jadi saya ulangi, PV-nya tidak lain adalah laju alir air di sepanjang pipa proses. Kemudian yang menjadi manipulated variable adalah laju alir air yang keluar dari pipa proses yang dia tergantung bukaan dari FCE, dan FCE bergerak berdasarkan perintah dari pengendali. Kemudian apa yang menjadi disturbance? Yang menjadi disturbance adalah ini, laju alir air masuk ke dalam sirkuit pipa. Nah, yang menyuplai laju alir yang masuk ke pipa ini adalah pompa, dan di sini ada percabangan ya, ada yang ke atas dan ada yang ke kiri ya, secara fisik seperti ini. Yang ke kiri ini kita sebut dengan bypass. Nah, untuk mengkondisikan berapa besar yang mengalir menuju atau masuk ke pipa sirkuit pipa proses ya, ini ada valve bypass di sini. Jadi yang naik ke atas ya, laju alirnya berapa itu tergantung bukaan dari bypass. Jadi valve bypass ini bisa kita manfaatkan untuk mengetahui pengaruh dari disturbance. Kalau valve bypass ini makin ditutup ya, maka yang naik ke atas akan lebih besar. Kalau ini semakin dibuka, maka yang kembali ke kiri semakin besar, dan yang masuk ke pipa proses menjadi semakin kecil laju alirnya, begitu ya. Jadi ini disturbance-nya di sini ya, ini disturbance. Disturbance dalam kasus ini adalah laju alir air yang masuk ke aliran ke sirkuit pipa ya, laju alir air masuk ke sirkuit pipa. Manipulated variabelnya laju alir air yang keluar dari sirkuit pipa, dan yang ingin dikendalikan adalah laju alir air sepanjang sirkuit pipa. Begitu ya teman-teman. Untuk yang berikutnya mungkin kita akan bisa melihat ya bentuk, saya akan ditunjukkan ya bentuk fisik dari peralatan pengendali laju alir atau fluid. Baik, yang berikutnya untuk bisa lebih mengetahui kondisi real dari peralatan pengendali laju alir, maka mari kita simak beberapa bagian yang ada di peralatan pengendali laju alir. Dimulai dari yang pertama, di sini ada D1, tangki penampung air, di PNID posisinya ada di sini ya. Jadi air fluida berupa air ya masuk lewat tangki tersebut. Kemudian di sini ada V1 ya, valve ya, keluaran dari tangki penampung air. Di sini ada V2 ini adalah valve drainase, jadi pada saat operasi ini ditutup. Bagian ini hanya dibuka jika praktikum sudah selesai dan kita ingin mengeluarkan aliran air dari seluruh bagian sistem, maka ini dibuka. Berarti pada saat operasi ini ditutup. Untuk V1 pada saat operasi ini dibuka full ya, supaya air bisa mengalir dari bagian bawah tangki menuju ke pompa ya. Jadi dari tangki D1 akan lewat ke V1, kemudian masuk ke pompa sentrifugal. Ini adalah pompa sentrifugal ya. Pompa sentrifugal akan mentransportasikan air ya menuju ke V8 ya, menuju ke V8, menuju ke atas ya. Jika digambar V8 ada di sini di PNID-nya, dia akan masuk menuju ke sirkuit pipa sebagai tempat proses pengendalian terjadi. Nah, sampai di sini ya, ini bercabang menjadi dua aliran, ada yang ke atas, ada yang kembali menuju ke bagian bawah tangki ya, sebelum pompa. Inilah yang disebut dengan aliran bypass ya. Nah, di aliran ini ya,
Lebih tepatnya sebenarnya ini adalah aliran recycle ya, karena dia dikembalikan ke depan ke sebelum pompa. Di valve ini, valve V7 ini, kita bisa untuk mengetahui respon pengendali, kita bisa menciptakan atau mengkondisikan disturban ya. Karena seperti yang kita ketahui, disturban itu kan berupa laju alir air yang masuk menuju ke sirkuit pipa. Ketika kita menginginkan laju alir air yang masuk ke sirkuit pipa menjadi lebih tinggi, maka yang bisa kita lakukan adalah dengan menutup ya, bisa sebagian, bisa penuh bukaan dari V7. Nah, kalau dia lurus dengan aliran begini berarti posisinya terbuka. Logikanya kalau ini sedikit kita tutup ya, maka laju alir air yang menuju kembali ke sebelum pompa akan lebih sedikit dibandingkan yang menuju masuk ke sirkuit pipa. Nah, ketika ini ditutup sebagian, maka laju alir air yang masuk ke pipa akan menjadi lebih banyak, sehingga menyebabkan nilai dari PV-nya akan menjadi semakin tinggi gitu ya. Nah, jadi ini adalah posisi valve dari V1. Kalau digambar di sini, ini drainase valve V2. Kemudian ini adalah V8 ya. Ini merupakan discharge atau keluaran dari pompa sentrifugal. Ini pompa sentrifugal G1, dan ini adalah aliran yang dikembalikan ke sebelum pipa. Fungsi dari valve V7 ini adalah untuk mengkondisikan ketika kita ingin tahu bagaimana pengaruh disturban ya. Kalau ini sedikit ditutup, logikanya yang masuk ke atas yang menuju ke pipa sirkuit akan lebih besar dibandingkan kalau dia dibuka penuh begitu ya. Jadi mengkondisikan disturbannya lewat V7, tapi secara filosofi variabel pengendalinya ya, yang namanya disturban adalah laju alir air yang masuk menuju sirkuit pipa. Mari kita lanjutkan bagian alat yang berikutnya ya. Setelah pompa ada V8. Nah, di sini ada, baik, coba kita ulangi. Di sini ada, ini dia. Ini adalah PI1 ya. PI1 di PNID posisinya di sini. Ini adalah pressure gauge yang dia membaca tekanan air ya, yang menuju ke alat ukur yaitu orifice ya. Ini adalah tekanan, menunjukkan tekanan air ya. Kemudian ini adalah orifice meter yang saya sebutkan di PNID, simbolnya seperti ini. Ini merupakan alat ukur dari laju alir air yang melewati sirkuit pipa ini. Karena ini yang ingin kita kendalikan, maka harus diukur kan berapa laju alirnya. Ini adalah bagian dari measuring element ya. Nah, yang terbaca ini berupa beda tekanan, kemudian dia akan masuk menuju ke flow transmitter dan flow indikator ya. Ada flow transmitter dan flow indikator. Ini flow indikatornya ya, dia terlihat bisa terbaca dari sini, persen PV ya, dari 0 sampai 100 bisa terbaca di sini. Kemudian juga dilengkapi selain ada flow transmitter, ada flow indikator, ada flow transmitter. Jadi di dalam alat ini ada instrumen yang mengkonversi dari sinyal tekanan oleh orifice, kemudian diterjemahkan ke dalam arus yang baru kemudian dikirimkan menuju ke pengendali ya. Jadi flow transmitter, flow indikator ini jadi satu alatnya di sini. Ini orifice ya di sini, dan FC ini adalah flow controller ya, ini box ini adalah pengendalinya ya. Kemudian berikutnya ini adalah beberapa tampilan di panel ya, ada switch on off, kemudian ada switch pompa juga. Nah, di sini ya, ini lebih jelas lagi, ini adalah orifice-nya ya. Untuk cara kerja orifice teman-teman bisa mencari sendiri ya di YouTube. Ini merupakan bagian dari measuring element atau elemen pengukur laju alir ya, untuk mengukur nilai PV. Ini flow transmitter dan flow indikator menjadi satu di sini, jadi PV bisa dibaca di sini ya. Nah, nanti akan menunjukkan persen PV di situ. Ini pressure gauge yang tadi saya katakan, PI1 di sini ya.
Kemudian kita juga bisa mengetahui berapa suhu air yang mengalir. Di sini ada TI1. Ini adalah control valve ya, dia yang mengeksekusi perintah dari pengendali berupa pneumatic control valve. Ya, ini adalah tampilan secara menyeluruh ya. Nah, ini dia control valve-nya ya, berupa pneumatik ya. Jadi setelah dibandingkan nilai PV dengan set point di pengendali ini, kemudian pengendali ketika ada error, pengendali akan mengirimkan perintah kepada FCE atau aktuator. Apakah dia harus lebih membuka atau lebih menutup? Makanya di sini ada gambar berupa sinyal pneumatik ya. Karena di dalam alat pengendali ini sudah dilengkapi dengan instrumen berupa transducer, di mana dia mengubah sinyal arus ya, kemudian diubah menjadi sinyal pneumatik, dan sinyal pneumatik dikirimkan kepada final control element untuk bisa menggerakkan bukaan dari pneumatik ini, control valve ini atau FCE ini, supaya manipulated variabelnya juga bisa dikondisikan seperti itu. Untuk yang berikutnya kita akan mempelajari bagaimana alur proses dan juga logika proses dari peralatan pengendali laju alir. Baik, berikutnya akan kami jelaskan tentang alur proses pengendali laju alir. Yang pertama, kita mulai dulu ya dari PV ya, nilai yang ingin dikendalikan atau besaran yang ingin dikendalikan. Letak prosesnya ada di sini seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya. Ini adalah sirkuit pipa, di mana yang menjadi PV adalah laju alir air yang melalui atau yang di sepanjang sirkuit pipa ini ya. Kemudian laju alir yang melalui sirkuit pipa ini akan diukur ya laju airnya menggunakan orifice meter ya. Kemudian orifice meter akan terhubung dengan flow transmitter ya. Di sini flow transmitter, ini orifice meter, flow transmitter, dan bisa dilihat di flow indicator. Ini adalah flow indicator. Fungsi dari flow transmitter adalah mengkonversi sinyal yang berupa beda tekanan yang ada di orifice ya menjadi arus ya. Menjadi arus, kemudian akan diinfokan kepada pengendali atau controller. FC ini adalah flow controller. Ini merupakan flow controller ya. Di dalam box ini seperangkat alat pengendali laju alir. Di sini akan dibandingkan ya nilai dari PV ya secara aktual dibandingkan dengan set point. Apabila nilai PV tidak sama dengan set point, berarti ada yang namanya error ya. Error ini merupakan umpan bagi pengendali. Dengan adanya error, pengendali akan mengambil tindakan atau action atau adjustment. Namun pengendali tidak melakukannya sendiri, dia akan memberikan perintah kepada final control element atau FCE. Jadi pengendali akan menginformasikan kepada FCE atau aktuator yang berupa pneumatic control valve tipe R2 open. Jadi untuk memberikan bukaan yang lebih besar, kontrol valve ini membutuhkan suplai udara bertekanan yang juga semakin besar. Dari pengendali ya error kemudian dilakukan action. Jika ada error seperti ini, maka action apa yang harus dilakukan? Pengendali akan mengeluarkan sinyal berupa sinyal arus ya. Namun karena ini tipenya pneumatik, maka di dalam peralatan FC1 ini sudah dilengkapi dengan alat berupa transducer, di mana akan diterjemahkan sinyal yang berupa arus kemudian dikonversi menjadi tekanan ya, di mana ini merupakan sinyal pneumatik, sinyal yang berupa tekanan dikirimkan kepada FCE atau control valve sebagai yang mengeksekusi ya keputusan dari pengendali, apakah harus lebih dibuka
atau lebih ditutup supaya PV yang di sini sesuai dengan set point gitu ya. Nah, kemudian apa yang menjadi disturbance? Jadi aliran air sebelum melewati sirkuit pipa ini yang terjadi adalah air ditampung di D1 atau tangki penampungan D1. Dari tangki penampungan D1, air akan mengalir menuju V1 ya, valve nomor 1 ini. Kemudian dia akan ke arah kanan karena V2 ini valve drainase, dia akan ditutup, dia akan mengalir ke arah kanan ya. Kenapa kok tidak dari sini langsung menuju ke kanan? Karena di sini terdapat pompa sentrifugal. Suction pompa sentrifugal atau masukan dari pompa sentrifugal memiliki tekanan yang lebih rendah sehingga dia mampu mengkondisikan aliran air langsung menuju ke pompa ya, tidak menuju ke bypass V7 melainkan menuju langsung ke pompa karena tekanan yang di sini lebih rendah akibat adanya kerja pompa sentrifugal G1. Nah, kemudian aliran air melewati pompa dan air akhirnya ditransportasikan menuju ke V8. Dari V8 di sini akan terjadi percabangan pipa. Ada yang sebagian kembali ke V7 dan ada sebagian kembali ke lurus, maksud saya lurus langsung memasuki proses, yaitu sirkuit pipa yang akan kita kendalikan laju alirnya tadi ya. Nah, pada kondisi normal V7 ini dibuka setengah ya. Jika teman-teman ingin mengetahui efek dari disturbance, maka bukaan V7 ini bisa dikondisikan. Apa tujuannya? Kita mengatur V7 ini untuk mengetahui dampak dari adanya disturbance. Karena dengan V7 ini diubah-ubah, maka laju alir yang menuju ke sirkuit pipa sebagai tempat proses pengendalian terjadi tentu juga akan berubah gitu ya. Nah, dampaknya seperti apa nanti kita akan lihat di slide berikutnya yang membahas tentang logika proses. Jadi saya ulangi, proses alur yang terjadi adalah kalau dalam kondisi aktual ini tadi dalam PNID ya, dalam kondisi aktual air dari tangki penampung D1 kemudian dipompakan menuju ke pompa sentrifugal G1. V1 ini dibuka ya, jadi dia ke bawah, air tidak menuju ke kanan karena tekanan di suction pompa ini lebih rendah sehingga air lebih tertarik menuju ke arah pompa. Sedangkan V2 ini sebagai drainase valve dia akan ditutup. Kemudian air ditransportasikan menuju ke atas melewati V8. Setelah V8 ini bercabang menjadi dua, sebagian menuju ke V7 ya. Kemudian sebagian lagi lanjut menuju ke pipa proses atau sirkuit pipa ini. Jadi ini sirkuit pipanya. Di sirkuit pipa kemudian laju alir diukur oleh orifice meter. Orifice meter terhubung dengan flow transmitter yang mengubah sinyal tekanan menjadi arus, kemudian diinformasikan kepada pengendali. Di pengendali akan dibandingkan nilai PV aktual yang dibaca oleh orifice meter dibandingkan dengan set point. Apabila ada selisih antara PV dengan set point, maka pengendali akan mengambil tindakan dan dia akan memerintahkan control valve yang berupa air to open, yang artinya untuk bisa membuka valve ini dibutuhkan udara bertekanan dengan cara menaikkan sinyal pengendali atau persen PO agar bukaannya semakin besar ya. Nah, perintah yang diberikan pengendali ini tergantung apakah PV lebih besar dari set point atau lebih kecil dari set point. Kemudian pengendali akan memerintahkan kepada FCE untuk mengatur bukaannya sehingga nilai manipulated variable yang tidak lain adalah laju alir keluar dari sirkuit pipa bisa dikendalikan, yang tujuan akhirnya tentu saja adalah untuk mengendalikan nilai PV ya, agar nilai PV yang di sini agar sama dengan set point atau setidaknya berada di sekitar set point ya. Lalu kemudian nanti air akan kembali ditampung di sini, kemudian disirkulasi seperti itu terus-menerus. Jadi D1 ini hanya bertindak sebagai tangki penampung air saja ya. Prosesnya terjadi di sini.
di sirkuit pipa keluaran setelah pipa percabangan setelah pompa sampai dengan sebelum kontrol valve ya. Jadi yang ingin dikendalikan ada di sini, ditandai dengan adanya measuring element, salah satu komponennya yaitu orifice ya, yang terhubung dengan flow transmitter dan flow indicator. Baik, yang berikutnya akan kami jelaskan tentang logika proses pada peralatan pengendali laju alir. Ini kita akan membahas tentang logika proses pada peralatan pengendali laju alir ya. Yang pertama, logika prosesnya, jika laju alir masuk sirkuit pipa semakin besar ya, jadi yang masuk ke sirkuit pipa semakin besar, sebagai akibat valve V7 ini semakin ditutup. Jadi kalau valve V7 ini semakin ditutup, maka arah aliran akan lebih banyak menuju ke atas. Jadi kalau ini semakin ditutup, maka yang menuju ke sirkuit pipa akan semakin besar ya. Hal ini akan menyebabkan PV ya, PV yang terukur di sini menjadi lebih besar dibandingkan set point ya, berarti PV-nya akan semakin tinggi karena yang menuju ke sirkuit pipa semakin besar. Nah, apa yang harus dilakukan supaya kecepatan atau laju alir yang terbaca di measuring element di sini turun, dengan kata lain PV bisa kembali ke set point, maka yang harus dilakukan adalah manipulated variable harus diturunkan. Jadi laju alir air ya yang meninggalkan atau yang keluar dari sirkuit pipa harus diturunkan. Nah, berarti caranya adalah dengan mengurangi bukaan dari kontrol valve ya, karena dengan bukaan kontrol valve dikurangi artinya laju alir yang melewati kontrol valve akan menjadi turun, sehingga laju alir yang terbaca di sini juga akan menjadi turun karena dia akan terhambat, kan begitu ya. Nah, berikutnya bagaimana dengan kebalikannya? Jika laju alir masuk sirkuit pipa semakin kecil ya, artinya misalkan V7 ini awalnya bukaan setengah kemudian menjadi dibuka full, maka yang terjadi adalah aliran yang menuju ke kiri yang kembali ya akan menjadi semakin besar, sedangkan yang menuju ke sirkuit pipa akan semakin kecil. Hal ini akan menyebabkan PV menjadi turun kurang dari set point. Maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah manipulated variable harus dinaikkan. Dengan kata lain, kontrol valve harus semakin dibuka supaya laju alir yang melewati sirkuit pipa bisa semakin besar, yang akhirnya membuat PV bisa kembali ke set point ya. Demikian tadi logika proses dari peralatan pengendali laju alir. Bagian terakhir dari video ini adalah membahas aksi proses dan pengendali laju alir. Yang pertama, aksi prosesnya tergolong dalam direct acting. Mengapa demikian? Karena jika pengendali menaikkan sinyal kendali ya, diinputkan ke dalam FCE ya, karena tipenya adalah R2 open, artinya semakin besar sinyal pengendali atau persen PO yang diberikan, R2 open berarti suplai udara ke pneumatik control valve ini akan semakin besar, artinya valve-nya akan semakin terbuka. Valve yang semakin terbuka akan menyebabkan nilai manipulated variabelnya juga ikut naik, karena ketika semakin terbuka maka laju alir air yang keluar dari sirkuit pipa juga akan semakin besar. Hal ini akan menyebabkan bacaan flow rate yang ada di measuring element juga akan semakin besar, yang artinya PV akan semakin naik.
Jadi di sini prosesnya searah ya aksinya. Sinyal pengendali dinaikkan, mengakibatkan nilai PV-nya juga akan naik. Bagaimana dengan aksi pengendali? Aksi pengendali kebalikan dari aksi proses. Aksi prosesnya tadi disebutkan direct acting, maka aksi pengendalinya adalah reverse acting. Mengapa demikian? Mari kita lihat dari sisi disturbance ya. Disturbance dari arah sini ya menuju ke sirkuit pipa. Jika laju alir air di sepanjang sirkuit pipa atau PV semakin meningkat ya, jika ini semakin meningkat ya artinya PV lebih besar dari set point, maka untuk bisa menurunkan PV agar sama dengan set point, FCE yang di sini harus semakin ditutup ya. Maka pengendali untuk menutup FCE ini yang dilakukan adalah dengan menurunkan sinyal kendali agar laju alir air keluar dari sirkuit pipa ya atau MV-nya dapat diturunkan. MV yang turun akan mengakibatkan bacaan flow rate di measuring element juga menjadi turun dan akhirnya PV bisa kembali ke set point. Kita lihat aksi pengendali yang berkebalikan. Ketika PV semakin meningkat melebihi set point, justru pengendali akan melakukan tindakan berupa menurunkan sinyal kendali. Mengapa demikian? Karena tipenya R2 open untuk bisa menutup kontrol valve ini yang tipenya R2 open, maka sinyalnya harus dikurangi supaya semakin menutup ya. Kalau di sini semakin menutup, maka bacaan laju alir di orifice meter juga akan semakin turun karena melambat. Sehingga sesuai dengan yang diharapkan nilai PV bisa sama dengan set point atau setidaknya berada di sekitar set point. Demikian tadi akhir dari video pembelajaran terkait dengan variabel pengendali dan juga logika proses pada peralatan pengendali laju alir. Semoga apa yang kami jelaskan dapat membantu rekan-rekan mahasiswa dalam mengerjakan lembar kerja mahasiswa khususnya terkait dengan pengendali laju alir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.